Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bagaimana kabar dan keadaan saudara hari-hari ini? Memang tidak mudah untuk bisa melewati masa pandemi ini. Namun saya berdoa buat saudara dan seluruh keluarga dalam masa pandemi ini. Kiranya saudara senantiasa sehat dan aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sebagaimana halnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang dikaruniai hikmat dan pengertian secara luar biasa oleh Tuhan. Raja Salomo juga terkenal sebagai raja yang membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bangsa Israel. Dia juga mendapatkan julukan internasional sebagai Master Builder. Di samping itu, Raja Salomo juga terkenal sebagai orang yang sangat bersemangat dalam bidang seni dan sains. Namun sangat disayangkan di tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, Raja Salomo mengalami kemunduran politik dan kerusakan moral yang luar biasa. Raja Salomo terkena perangkap rayuan wanita-wanita dari bangsa asing yang menyebabkan dia melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain, Raja Salomo terjerat ke dalam sensualisme dan materialisme yang menjadi akar penyebab terpisahnya kerajaan Israel. Melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh Raja Salomo tersebut, terlihat bahwa dia gagal dalam menjaga hatinya ketika berada di puncak keberhasilannya dan menjadi suam-suam kuku kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari cerita Raja Salomo ini, kita bisa melihat bahwa orang yang berapi-api dengan Tuhan dan dikaruniai secara luar biasa, ternyata juga bisa berubah menjadi orang yang suam-suam kuku kepada Tuhan. Itu semua bisa terjadi karena orang tersebut mengizinkan daya tarik dunia, yaitu hawa nafsu dan keserakahan, masuk ke dalam hati dan kehidupannya. Oleh sebab itu, apa yang telah kita lakukan kemarin untuk Tuhan, itu tidak bisa menentukan apakah kita hari ini atau besok masih berapi-api dengan Tuhan. Selama kita masih di dunia, setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu Kristus atau dunia. Dengan kata lain, mengikut Kristus itu bukan hanya keputusan yang diambil sekali seumur hidup, melainkan keputusan yang harus diambil setiap hari selama kita hidup. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita untuk menguji hati kita setiap hari dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksi sikap hati kita dan bertobat. 2 Korintus 13 ayat 5 menuliskan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mencintai Tuhan dan sekaligus mencintai hal-hal duniawi. Firman Tuhan berkata di Wahyu 3 ayat 16, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Karena itu saudaraku, jaga hati dan kehidupan rohani saudara agar senantiasa berpaut kepada Tuhan. Mari siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu, beri kami kekuatan
agar kami mampu menjaga hati dan kehidupan kami untuk senantiasa berpaut kepadamu dan tidak terpengaruh oleh keserakahan dan hawa nafsu dunia. Kami tidak mau roh kami hanya berapi-api di awal, tetapi padam di bagian akhir kehidupan kami. Akan tetapi, kami mau roh kami terus menyala-nyala sampai Tuhan datang menjemput kami dan kami memerintah bersama dengan Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan setiap pendengar renungan ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.